asalnya adalah dana itu dianggap uang kumpulan sama-sama pencitraan. Nah pada saat kita ya pensiun, itu diangkat. Nah diangkat. Sebenarnya kalau kami mengutuk bahwa hutang piutang itu dianggap itu perdata, tapi entah bagaimana ya itulah artinya kondisi saat itu kita dipidanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Selamat sore semuanya. Dan hari ini kembali bersama saya Zaki Mubarak. Hari ini saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Pak Ansarudin. Beliau adalah Wakil Bupati 2 periode dari 2005 ya Pak sampai 2015. Kemudian menjabat sebagai Bupati Balangan dari 2015 ke 2021 kemarin. Jadi ini mungkin juga sebagai pengobat untuk rindu dari teman-teman yang ingin mengetahui gimana kabarnya Pak Ansarudin sekarang, dan kemudian ingin mengetahui ya aktivitas Pak Ansar setelah pensiun, setelah menjabat sebagai Bupati Balangan kemarin itu. Intinya hari ini kita mau ngobrol, ada yang santai, juga ada yang sedikit serius. Oke, terima kasih Bapak sudah menyediakan waktunya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki Mubarak yang telah menemui saya pada kesempatan ini, dan sekaligus beliau ingin mengetahui aktivitas kami selama ini. Ya, memang alhamdulillah kami setelah selesai pensiun lah begitu kemarin itu pilkada, kami aktivitas kami ya terutama lebih banyak di rumah terhadap keluarga. Kemudian di samping itu juga kami sekali-sekali setiap ada pengajian kami hadir di pengajian. Kemudian juga ya kalaunya ada undangan pengantinan, ada kematian di masyarakat, ya kami selalu hadir gitu ya. Karena sekarang lebih banyak waktu ya Pak? Iya, lebih banyak waktu. Dan alhamdulillah saya sampai saat ini kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena kesehatan itu penting kan? Iya jelas Pak. Itu yang utama. Jadi ya saya kan sekali-sekali ke kebun, ya walaupun di kebun itu ya jalan-jalan, melihat-lihat gitu ya. Artinya biar orang tuh mencari keringat lah. Berarti Bapak di kebun ini juga ya Pak, mencangkul juga atau? Nah, sekali-sekali aja. Sekali-sekali aja ikut menyemprot kan. Nah, kumpai-kumpai ada tuh. Alhamdulillah ya ada sedikit lah punya kebun, jadi ya itulah kegiatan kita. Di samping itu juga karena saya kan termasuk keluarga besar nih. Nah, jadi kadang-kadang kalau saya lagi sunyi atau kesepian, saya panggil cucu-cucu saya kan. Saya sudah punya cucu 10 orang. 10 orang ya Pak? Luar biasa kan banyaknya. Artinya saya sugih daripada cucu. Oh iya, itu berarti anaknya Dian ya Pak? Ya. Anaknya Nurdian. Anaknya Risna dulu ada 3. Risna ada 3. Kalau Nurdian ada 3. Kemudian anaknya Ivan ada 2. Anaknya Paujan ada 2. Paujan ada 2. 10 semua. Jadi dari 10 itu 7 laki-laki, 3 perempuan. 3 perempuan. Alhamdulillah. Jadi 1 orang yang sudah yang tertua itu cucu sudah kuliah gitu kan. Dan sekarang ini lagi kerja gitu kan. Nah, terus itu di kebun biasanya Pak pagi atau sore atau akhir pekan atau hari apa aja tuh Pak? Biasanya kami ke kebun itu kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu. Nah, jadi kita berangkat itu dari rumah ini jam 9, nanti pulangnya bisa jam 4 sore gitu kan. Nah, jadi di kebun itu sudah lengkap, itu ada untuk masak-masak gitu kan. Nah, jadi sedangkan sayur menyayur itu kan masih ada ngambil di sana itu. Nah, jadi enak lah walaupun sering sih biasanya saya ngelihat foto
Bapak saat di kebun biasanya masak-masak juga kan Pak di sana? Iya, iya. Panggang-panggang ikan. Ikan itu. Iya. Ya itulah yang penting ya kita ciptakanlah suasana kegembiraan. Nah, Iya. sehingga itu kan berdampak dengan kesehatan. Iya, Pak. Nah, itu alhamdulillah sampai saat ini baik saya sendiri maupun ibu ya sehat lah. Artinya tidak ada keluhan sementara ini. Iya. Oh iya Pak, kan kemarin tuh di media ya kita tahu kalau Bapak kemarin tuh sempat menghadapi situasi sulit. Ya, begini ya mungkin saya ceritakan aja ya. Iya. Memang ya pada saat-saat saya menjalani pensiun kan saya ada sedikit permasalahan dengan Pak, terutama pada waktu itu kita waktu pencitraan itu mengumpul uang. Jadi Pak 200 juta, kita 600 juta. Pada saat itu dana itu digunakan untuk membantu masyarakat. Ada yang misalnya ada yang pengantenan kita kasih aqua, Ada sumbangan itu. sumbangan, ada kematian kita kasih aqua. Dari dana itu. Nah oleh ya mungkin karena didorong oleh teman-teman dia kan. Itu dana 200 itu dianggap utang. Nah, sedangkan asalnya adalah dana itu dianggap uang kumpulan sama-sama pencitraan. Nah pada saat kita ya pensiun itu diangkat. Nah diangkat. Sebenarnya kalau kami menuntut bahwa hutang piutang itu dianggap itu perdata. Tapi entah bagaimana ya itulah artinya kondisi saat itu kita dipidanakan. Akhirnya kita sidang dan kita diputus untuk di pengadilan Paringin kita kalah. Nah kemudian kita banding ke pengadilan tinggi, kita menang. Artinya putusan pengadilan tinggi Balangan itu dihapus. Nah, oleh banding ke MA Mahkamah Agung. Nah di situ di Mahkamah Agung itu kami yang kalah diputuskan kami 10 bulan. Nah ya kita terima aja putusan itu. Nah itu. Jadi ya walaupun kalau menilai bahwa itu bernuansa politik. Jadi ya itulah karena kami pada saat itu adalah sebagai ketua Golkar. Nah, jadi nuansa politiknya itu luar biasa. Artinya uang 200 itu dianggap utang, padahal kan kita sudah beberapa kali mau bayar. Nah oleh tidak mau menerima. Sedangkan uang itu sudah kita titip di Polda. Kemudian kita titip di pengadilan. Yang 200 tadi, nah, tetap dia tidak mau menerima. Akhirnya ya saya diputuskan, artinya dihukum 10 bulan karena dianggap hutang. Oke, kita terima putusan itu kan. Nah, alhamdulillah setelah kita menjalani putusan itu, ya kurang lebih 5 bulan kita dikeluarkan oleh pimpinan lembaga pemasyarakatan itu karena ada COVID tadi. Nah, kita kan masuk di dalam itu ya kita secara hati yang tulus, ikhlas, artinya menerima karena sudah takdir dari Allah begitu kan. Nah, jadi dan kita jalani aja. Alhamdulillah karena ada sedikit pengetahuan di dalam itu kita jadi imam di masjid kan. Kemudian habis asar tuh pasti kita mengisi ceramah agama. Ya jelas lah, Bapak kalau misalnya di situ ditunjuk sebagai imam sholat, terus disuruh ceramah ya. Ulun juga kemarin tuh mikirnya kayak gitu Pak. Ini Bapak di dalam pasti aktivitasnya nambah. Jadi selain itu kan setiap hari Jumat, nah kita kadang-kadang masih. Jadi beberapa kali kita jadi khatib. Jadi khatib Jumat. Di samping itu kan ada program pendidikan Al-Quran. Jadi siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran atau yang artinya ingin mempelajari Al-Quran, nah itu kami juga bisa bantu. Alhamdulillah beberapa orang yang kita pelajari itu yang tadinya Iqra. Nah 1 sampai Iqra 6. Nah itu. Padahal itu preman itu. Itu yang belajar jelas lah kalau misalnya di sana tuh anggaplah mereka punya kasus-kasus masing-masing kan Pak. Berarti Bapak di sana di dalam jadi guru Iqra. Iya itu. Nah jadi kita di dalam itu kita memanfaatkan waktu. Jadi alhamdulillah kalau saya tidak ada masalah, malah artinya dengan kita berada di situ selama 5 bulan tuh saya tidak pernah
tidak ikut sholat berjamaah. Iya, iya, Nah, iya. itu kan baik sholat subuh, Iya. sholat asar, maghrib, isya, pokoknya sholat berjamaah terus gitu kan, artinya itu. Nah, di samping itu ya kita harus belajar lagi karena Iya. kita menyampaikan lagi Iya. cerita-cerita Iya, macam-macam iya. lah. Nah, Pasti di dalam juga banyak yang konsultasi ke Bapak. iya, iyalah masalah agama. Iya. Nah, di sini kita berpikir bahwa dulu para pemimpin itu Iya, kan iya. sering dipenjarakan kan. Iya, iya. Seperti misalnya Pak Karno, Iya. Soekarno-Hatta, kan dulu kan dipenjarakan juga kan. Buya Hamka juga, Hamka, itu kan. Jadi tidak masalah bagi kita kan. Iya. Malah menguntungkan kalau bagi saya. Oh, Kalau iya. masalah makanan saya ikuti aja. Dan di sana itu makanan tuh enak sekarang. Makan menunya daging aja 2 kali seminggu. Nah, Berarti cocok nih sama Bapak. cocok aja dengan kita kan. Makanya alhamdulillah ya kita dengan izin Allah pada waktu itu orang pada sakit-sakit kita perlu aja enggak. Nah, jadi selama 5 bulan tuh alhamdulillah kita kondisi bagus lah gitu. Berarti kemarin tuh tidur juga di apa sama-sama sama Iya, penghuni di situ ya, iya tidur juga sama-sama. Kalau tempat tidur saya kemarin itu terdaftar di blok 19. 19. Nah, jadi itu ukurannya 4 kali 8. 4 kali 8. Nah, isinya orang 13. Orangnya 13, 4 kali 8 tapi isinya 13 orang. 13 ya, Pak? orang. Hmm. Ah. Itu ketika membaur di situ ketemu sama orang mana aja? Jadi banyak itu dari Amuntai, dari Tabalong, Barabai. Nah, itu jadi rame lah Kalau yang dari cerita-cerita. Balangan sendiri, Wah, itu banyak juga kan. oh berarti Bapak ketemu dengan Iya, warga sendiri di sana? warga sendiri. Tapi dan di situ tuh yang lebih membahagiakan kita tuh kebersamaannya, Oh iya. kebersamaan dan saling hormat menghormati. Dan orang-orang lapas, petugas lapas itu dengan kita ini Pak, hormat sekali. Hmm. Apalagi kepalanya itu hormat, karena orang menganggap bahwa kita ini ya hanya hasilnya apalah masalah politik aja lah. Oh iya. Masa uang 200 juta tidak bisa membayarkan? Nah, itu. Cuman ya itulah karena politik tadi gitu. Oke. Nah, itulah. Mungkin itulah sekilas masalah yang ada. Ini Pak luar biasa Pian sudah berbagi itu. Satu lagi nih Pak, partai politik. Oh, iya. Golkar gimana nih Pak? Ya, kalau partai politik ya karena kami kemarin itu dimasukkan di lembaga, nah oleh pimpinan di DPD provinsi, Dari provinsi. kita dianjurkan mundur diri. Oh, iya. Nah, jadi waktu itu ya silakan aja saya bilang mundur diri dan oleh kabupaten itu dilakukan musyawarah luar biasa. Luar biasa. Nah, akhirnya terpilihlah saudara Dadang. Oh iya, Nah, Bang Dadang Dadang. yang Oh. sekarang ini Dadang sebagai ketua DPD Partai Golkar. Oke. Berarti posisinya sekarang DPD Partai Golkar dipimpin Bang Dadang. Dan ini kalau posisi Pian secara struktur di partai sendiri, Dan selama ini di partai ya mungkin ya kita di dalam struktur tidak dimasukkan lagi gitu. oh nama Bapak tidak tercantum. Tidak tercantum lagi apakah sebagai penasehat atau sebagai apa gitu kan tidak tercantum lagi ya. Oke. Karena Cuman komitmen Bapak dengan Golkar sendiri, ya kami karena sementara ini ya mungkin hanya sekedar mantan ketua, jadi kan ya pada dasarnya ya kita ya untuk berkomitmen dengan Golkar itu biasa-biasa aja gitu. Jadi ya ya kita mungkin ke depannya ya kita dukung aja gitu kan. Tapi ya kalau secara aktif kita tidak dilaksanakan lagi. ya memang kewenangannya Iya, berkurang ya Pak. Berkurang. Artinya terbatas. terbatas ya. Cuman itu tadi sih, mungkin teman-teman Bapak di Golkar sendiri atau warga masyarakat juga mungkin sudah mengetahui kalau posisi Bapak di Golkar itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa sampai saat ini. Karena Iya. kan kursi di legislatif itu 6 kan Pak? Iya. Nah itu kan kalau misalnya bisa diklaim ya saat kepemimpinan Bapak itu. Artinya ya kontribusi Bapak lah di Golkar. Ya alhamdulillah pada saat kita memimpin di Golkar itu akhirnya kita untuk di DPR itu dapat 6 kursi. Iya. Dan baru pertama kali untuk tahun 2021 itu kita 2020 ya sampai sekarang tuh ya memimpin sebagai ketua DPR orang Golkar gitu. Iya. Nah, ya memang perjuangannya tuh luar biasa kita kan Iya. pada saat itu ya. Iya.
Pak Hujan kan Pak, apa namanya, ketua DPR-nya. Nah, terus soal isu nih Pak, katanya juga perangkat di DPRD itu kayaknya akan ada perubahan. Ya, kita hal-hal yang seperti itu menerima aja. Kalau sekiranya memang ada keinginan ketua baru Pak Dadang untuk mengambil posisi perangkat ketua, ya apa boleh buat kan, karena itu secara birokrasi memang artinya wewenang dia kan. Nah itu kita istilahnya ya bagi saudara Fauzan, nah itu mungkin dia logo aja masalah itu. Oke. Wih, luar biasa nih. Jadi hari ini kita apa namanya bisa mendengarkan sendiri secara langsung dari Pak Ansar. Artinya ya kalau misalnya saya boleh menilai, Pak Ansar udah berjiwa besar ya. Artinya dengan kasus Bapak kemarin, ya Bapak menghadapinya secara terbuka, kemudian menghadapi putusan itu juga, kemudian menjalani hukuman. Dan saat ini juga di Partai Golkar sudah ya mungkin karena kebijakan dari partai sendiri Pak, secara struktur. Jadi Pak Ansar sudah bukan lagi ketua Golkar, tapi seenggaknya itu tadi, mungkin teman-teman atau siapapun boleh deh melihat lagi historisnya. Saat ini di legislatif itu ada 6 kursi, dan 6 kursi kemarin itu ya saat kepemimpinan Pak Ansar sendiri. Ya, selaku masyarakat Balangan mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Balangan yang ke-20. Mudah-mudahan Kabupaten Balangan tambah maju lah, dari berbagai aspek pembangunan begitu. Dan memang kedepannya kita berharap artinya pemerintah Kabupaten Balangan yang ada ini tetap melaksanakan kegiatan pembangunan baik yang sudah diprogramkan oleh pimpinan atau bupati yang terdahulu maupun yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Jadi itulah teman-teman, singkat, padat obrolan saya hari ini dengan Pak Ansar. Saya berharap lain waktu nih Pak bisa disambung lagi. Karena menurut saya masih banyak yang ingin saya dengar cerita dari Pak Ansar sendiri. Memang. Terima kasih sekali lagi atas kedatangan Pak Jaki dengan teman dalam rangka bersilaturahmi, sekaligus ya mungkin sedikit ada keinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dengan saya. Alhamdulillah ya kami berada di sini aja sama istri di rumah ini, karena kemana-mana gitu kan. Nah, artinya selalu ada di rumah gitu. Insya Allah Pak, nanti saya lebih sering lagi lah main Oke, nggak ada Pak. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.